Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, di kesempatan ini saya akan membahas tentang cara-cara membentuk keluarga yang islami. Menikah dalam Islam adalah menyempurnakan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, menikah berarti melakukan ibadah atas nama Allah. Kemudian, setelah menikah, maka akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu menurut pandangan dari agama Islam. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Itu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Saya lanjutkan lagi. Demikianlah gambaran dari terciptanya sebuah keluarga yang harmonis menurut pandangan agama Islam. Sebagai umat muslim yang baik, tentu kita menginginkan memiliki sebuah keluarga yang Islam, yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat penegakan adab-adab Islam, baik yang menyangkut masalah perorangan maupun yang menyangkut masalah anggota keluarga secara keseluruhan. Adapun landasan-landasan dari terbentuknya suatu keluarga yang islami adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap kegiatan yang mereka seperti berkumpul, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dan lain sebagainya, semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada yang lain. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, semua orang mengharap agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, dan warahmah, ataupun yang Islami. Lalu bagaimana caranya untuk meraih hal tersebut? Untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang Islami, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian. Antara lain sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama, membentuk keluarga yang Islami itu, ya, yang pertama adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar dengan ibadah. Terus kemudian memperkokoh rasa cinta, saling menghormati, saling menutupi kekurangan, dan kerjasama dalam keluarga. Yang berikutnya yaitu memfungsikan rumah tangga secara optimal. Ya, jadi ada 6. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
dan dicintai oleh Allah, rumah tangga yang dibangun atas dasar ibadah. Atas dasar ibadah. Nanti ada yang menyebut bukan atas dasar cinta, atas dasar ibadah, juga atas dasar cinta. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ibadah itu merupakan satu unsur yang penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang islami. Hal ini dimulai sebelum pernikahan terjadi, yaitu dalam proses memilih calon pasangan bagi yang masih remaja atau bagi anak yang muda-mudi ini. Terus tiba hingga berlanjut dalam proses pernikahan. Jika hal-hal tersebut dilakukan secara islami, insya Allah setiap permasalahan yang dihadapi akan menemukan kemudahan dalam penyelesaian. Kenapa? Masing-masing dari mereka tunduk pada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memperkokoh rasa cinta. Nah, itu tadi yang pertama karena ibadah, yang kedua karena memperkokoh rasa cinta. Cinta merupakan perekat dalam kekokohan kehidupan rumah tangga. Bila rasa cinta suami kepada istri atau sebaliknya ya telah hilang dari hatinya, maka kehancuran rumah tangga sudah diambang pintu. Ya, kehancuran rumah tangga sangat sulit dihindari. Kalau sudah diambang pintu, berarti sudah sangat sulit dihindari. Oleh karena itu, suasana cinta, mencintai harus saling ditumbuh suburkan atau diperkokoh. Tidak hanya pada masa-masa awal kehidupan rumah tangga, tapi juga pada masa-masa selanjutnya hingga suami istri mencapai masa tua dan menemui kematian. Ya, jadi memperkokoh rasa cinta. Ya, jangan sampai pertengkaran terjadi sehingga hubungan antara suami dan istri sudah diambang pintu kehancuran. Itu jangan sampai terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami berhasil membagi dan menumbuh suburkan rasa cinta kepada istrinya, sehingga istri mengatakan dialah yang paling dicintai oleh Rasul. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nasihatilah istri kalian dengan cara yang baik, karena sesungguhnya para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya, paling atas. Maka jika kalian para suami keras dalam meluruskannya ataupun membimbingnya, pasti kalian akan mematahkannya. Dan jika kalian membiarkannya, yakni tidak membimbingnya, maka tetap akan bengkok. Nasihatilah istri-istri para wanita dengan cara yang baik dan lemah lembut. Kalau dengan cara yang kasar, mereka akan tidak masuk di dalam otaknya. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah saling menghormati. Ya. Kalau tadi yang kedua rasa cinta, harus ada memperkokoh rasa cinta. Kalau kata gadis-gadis remaja atau muda-mudi itu begini. Kemudian yang ketiga harus saling menghormati, ya, saling menghormati.
Saling cinta mencintai itu harus diperkokoh dengan saling hormat menghormati. Suami hormat kepada istrinya dengan memberikan penghargaan yang wajar terhadap hal-hal baik yang dilakukan istrinya. Begitu juga dengan istri terhadap suaminya, dengan menerima apa adanya dari sang suami, menerima apa-apa yang diberikan suami meskipun jumlahnya tidak layak itu. Jadi kita terima pemberian suami itu dengan lapang dada, ya. Jangan ngetumel di belakang. Dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, beliau telah mencontohkan kepada kita betapa beliau berlaku baik kepada keluarganya. Dalam satu hadis beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Gitu. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, yang saya lanjutkan lagi, yaitu yang berikutnya, saling menutupi kekurangan. Jadi kekurangan suami kita tutupin, kekurangan istri harus ditutupin. Suami dan istri tentu saja memiliki banyak sekali kekurangan. Itu sudah pasti, dan itu betul. Tidak hanya kekurangan dari segi fisik, ya. Misalnya ada fisiknya yang kurang, ya, entah terlalu kurus, entah terlalu gemuk, entah terlalu tinggi, entah terlalu pendek, ya. Jadi segi fisik itu misalnya. Tapi juga dari sifat-sifat yang lainnya. Nah, oleh karena itu, suami istri yang baik tentu saja menutupi kekurangan-kekurangan itu, yang berarti tidak suka diceritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Kekurangan pasangannya tidak boleh diceritakan kepada orang lain, walaupun itu dengan orang tua tidak boleh. Kita sebagai istri ataupun yang sebagai suami harus bisa menyimpan rahasia kepada diri sendiri. Jangan sampai keluar gitu. Jadi saling menutupi kekurangan. Istrinya misalnya terlalu malas, tolong dinasihati sama suami. Suaminya juga malas bekerja, tolong dinasihati oleh istri. Ya. Kalau malam suaminya tidak pernah sholat tahajud, istri juga berhak menasihati. Ataupun sebaliknya, ya, sebaliknya. Istrinya malas, juga suaminya harus membangunkan. Dan banyak sekali yang kekurangan-kekurangannya lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, saudaraku yang dicintai Allah, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, tentu saja banyak beban yang harus diatasi. Misalnya beban ekonomi, ya. Kalau sudah dari ekonomi biasanya langsung ini terjadi keributan. Biasanya orang yang tidak kuat imannya, ya. Tapi kalau orang itu bersyukur kepada Allah, apa yang ada, yang kita terima, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini suami harus mencari nafkah dan istri harus membelanjakannya dengan sebaik-baiknya. Yang diterima dari penghasilan suami berapa, itu yang dijalankan. Kalau lebih ya ditabung sebagian. Kalau hanya pas-pasan ya itu yang dijalankan. Seorang istri janganlah menuntut suami kalau suaminya tidak terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan dananya, berlebihan hartanya, ya. Seorang istri menerima saja apa adanya. Jangan menuntut yang aneh-aneh, ya.
sudah punya mobil Avanza, pengennya mobilnya Pajero. Nanti yang sudah pengen Pajero, nanti pengen punya mobil Mercy. Lanjut terus. Yang sudah punya rumah misalnya luasnya 500 meter, minta 1000 meter. Tapi suaminya terus yang diberondong untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan sampai seperti itu. Nanti takutnya suaminya karena saking terlalu cintanya kepada istrinya jadi berbuat yang aneh-aneh. Karena suaminya berpikir daripada istri saya nanti pergi meninggalkan keluarga, mendingan saya tindakan saya itu, ya itu jangan sampai terjadi. Jadi seorang istri terima apa adanya dari pemberian suami. Gajinya 5 juta, ya udah dibelanjakan itu. Jangan yang neko-neko, ya. Gajinya 5 juta, misalnya mau beli baju harganya 200.000 atau 100.000, ya tidak masalah, oke-oke saja. Tapi maunya nanti mau beli bajunya yang di atas 5 juta, ya harga 10 juta ataupun lebih, ya. Apalagi kehidupan di metropolitan yang sulit sekali untuk dibendung. Kita harus sebagai seorang istri harus menerima apa adanya, kecuali kita punya penghasilan sendiri. Kalau kita punya penghasilan sendiri, ya bebas, kita mau beli apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi gitu. Jadi seolah dalam hal ini suami harus mencari nafkah dan istri membelanjakannya dengan yang benar dan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Yang dalam kaitan ini diperlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam menghasilkan anak-anak yang saleh. Harus ada kerjasama yang baik suami dan istri. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak mungkin akan bisa membentuk anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Keharusan kita bekerja sama dalam hal-hal yang baik difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ya, saudaraku seiman yang dicintai Allah. Saya lanjutkan lagi yang ke-6, yaitu memfungsikan rumah tangga secara optimal. Ya, rumah tangga secara optimal. Masa sesudah menikah juga harus dijalani dengan memfungsikan keluarga seoptimal mungkin, sehingga rumah tangga itu tidak sekedar untuk singgah sebagai terminal, ya. Tapi semestinya rumah tangga itu difungsikan sebagai tempat kembali guna menghilangkan rasa penat dan memperbaiki diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Kalau bisa di dalam rumah kita siapkan musola walaupun kecil. Ya, apalagi sekarang lagi di lockdown, jadi kita tidak bisa sholat berjamaah di luar, kita tidak bisa sholat raweh dalam bulan Ramadan ini, maka kita bersama-sama berjamaah di rumah dengan keluarga di satu musola yang kecil, tidak masalah. Nah, seperti itu. Kemudian kita tata dengan buku-buku, dengan Al-Quran di dalam rumah, seperti ada sebuah perpustakaan yang semuanya mengandung Islami. Ya, kita setelkan lagu-lagu Islami dan pembacaan Al-Quran, ya, jadi seperti itu. Makanya kalau bisa rumah dengan keadaan seperti itu, rumah itu adalah rumah yang Islami. Ya, itu yang perlu kita contoh. Jadi rumah tidak hanya sebagai terminal, tapi rumah sebagai istana akhirnya. Nah, karena itu
keluarga harus dioptimalkan fungsinya juga sebagai tempat untuk mengokohkan hubungan dengan Allah, dengan sesama anggota keluarga, sehingga bisa dihindari sikap individual antara sesama anggota keluarga. Ya, kalau kita sholat berjamaah bersama, di perpustakaan bersama, nanti kita makan bersama, semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Itu ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Demikian cara-cara untuk membuat keluarga yang islami. Yang pertama, rumah tangga yang dibangun atas dasar ibadah. Yang kedua, memperkokoh rasa cinta. Yang ketiga, saling menghormati, ya. Kemudian yang keempat, saling menutupi kekurangan satu sama lain, suami dan istri itu. Yang kelima, harus ada kerjasama dalam keluarga dan memfungsikan rumah tangga secara optimal. Itu semua dipenuhi dengan hati yang tulus ikhlas untuk menjaga pasangan masing-masing, menjaga suami, menjaga istri, dan menjaga anak-anak. Maka akan terjadilah rumah tangga yang harmonis. Nah, semoga insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan di atas, kita mampu melaksanakannya sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan baitina jannati, yang artinya rumahku adalah surga. Ya, jadi rumah seperti istana yang saya sebutkan tadi. Kita akan sejuk ada di dalamnya, kita akan betah di dalamnya. Ya, kalau itu rumahnya seperti surga. Mari kita ciptakan kedamaian dalam rumah tangga, biar tidak ada setan yang bisa masuk, dengan cara menjalankan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam. Gitu, ya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudaraku semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.